Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami kru Insan Praja yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih bagi para penonton channel Insan Praja yang masih setia mendukung kami sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Di konten kali ini kita ditemani oleh seperti biasa ada Pak Kisnandar ini sebagai navigator. Dan tak lupa saya sapa dulu bagi para subscriber dan juga para pemerhati channel Insan Praja yang kami sayangi. Ya mungkin ada dari dalam Indonesia, seluruh Indonesia, beberapa pulau di situ banyak sekali para subscriber pendukung channel Insan Praja ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan yang sakit-sakit semoga sakitnya diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh lagi. Amin. Dan mungkin para subscriber yang berasal dari luar negeri yang sedang bergabung dengan kami, ya mungkin ada dari Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Palestina, masih banyak lagi, Kuwait, Ghana, Nigeria, masih banyak lagi ya. Kami doakan semoga kalian semuanya juga diberkahi hidupnya, berkah dunia akhiratnya, dan juga diberikan keselamatan dunia akhiratnya. Yang sakit-sakit, sakitnya semoga diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan total, sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Di tema kali ini kita akan membahas salah satu ini kita mengarah ke konflik Palestina dan Israel. Dan kali ini beberapa media itu menayangkan antara negara Yaman ya. Yaman ikut-ikutan. Nah, ini musuhnya ada dua itu, antara negara Inggris dan Amerika. Itu mereka berdua mengkeroyok Yaman. Konfliknya juga termasuk sangat besar. Ini berita yang real apa tidak, sesuai gaibnya kami akan mencari tahu dari berita itu. Dan juga kemarin itu kan juga banyak antara terowongan Hamas yang dibanjiri air laut itu, ternyata setelah kami cek tidak ya Pak Ustadz. Tidak ya. Itu Hanya berita yang dibuat-buat saja, itu kan sangat bahaya sekali, dan juga nanti pengaruhnya bagi masyarakat Nusantara juga besar. Dan kalau iya, nanti juga akan kami tanya, kami cari tahu. Sepertinya kalau kita pikir Amerika, Inggris, Yaman itu sekarang membara sekali. Apalagi Hamas sekarang, Palestina sangat mendekati kemerdekaannya ya Pak Ustaz. iya. Sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan Palestina bisa merdeka, bebas dari segala-galanya. Dan kali ini ada Yaman, Inggris, dan Amerika. Dari ketiga negara itu saling perang. Kalau kita ingat, semua teknologi yang kita pakai itu semua bersumber dari Amerika sana. Yang membuat adalah orang sana ya Pak Ustaz. Dan juga saya pernah mendengar dari berita ini, itu dari orang yang datang ke sini, dari para subscriber channel Insan Praja itu mengatakan, mungkin orangnya juga ahli spiritual atau apa, itu di bawah laut merah itu ada suatu satelit. Nah, ketika satelit itu dihancurkan, maka teknologi di seluruh Nusantara akan mati. HP tidak ada, listrik juga apalah. Nah, akan kembali seperti zaman dulu lagi. Itu katanya seperti itu ya. Nah, ini kalaupun Amerika nanti kalah, hancur dengan Yaman, nah apa pengaruhnya bagi Nusantara kita ini? Apakah teknologi juga akan dimatikan atau bagaimana? Karena ini juga sudah fase akhir zaman, kita harus sadar dengan hal-hal itu ya. Bukan seperti itu Pak Ustaz. Iya. Ya mungkin ada apa yang disampaikan lagi untuk para subscriber channel Insan Praja ini? Sudah cukup, semuanya sudah disampaikan Ya, tadi. monggo sambil Sama nanti aja. kopinya diminum sambil menjadi navigator. Ya mungkin bisa dimulai Pak Ustaz untuk menelisik itu semuanya. Bisa. Ya,
Ya juga kami himbau ini bagi yang percaya silahkan dan juga yang tidak percaya juga silahkan. Kami tidak memaksa. Intinya apa ya? Perlu diketahui kami bukan memaksa kalian untuk mempercayai isi konten kami dan juga itu terserah kalian semuanya. Percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Intinya ambil saja hikmah-hikmahnya. Karena yang di konten kami adalah sumbernya dari gaib. Tidak dari cerita-cerita buku-buku atau kitab-kitab, langsung sumbernya dari gaib. Jadi kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jikapun di konten ini ada kebenarannya, itu pun hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin bisa langsung dimulai. Ya. Ini tubuh mediator akan kami bentengi biar nggak ada penyusup ataupun serangan yang dari luar. Yang tidak sama seperti itu, sama otomatis. Illa ya Allah masyaallah wa ta'ala. Saya panggil dari gaib, yang bisa memberi keterangan tentang negara Yaman yang sekarang ini katanya sedang dilanda perang, konflik antara Amerika dan Inggris. Ini akan saya panggil, saya hadirkan, saya persilahkan masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Yang paling kuat, yang paling tahu, bisa menerangkan. Allah masuk. Saya persilahkan masuk. Ada apa saya dipanggil kemari? Ya maaf, ada yang ingin saya pertanyakan tentang konflik negara Yaman dan Amerika Serikat. Sekarang katanya dilanda perang. Apakah betul kabar seperti itu? Tapi sebelum itu saya tanya dulu, siapa yang hadir di hadapan saya sekarang ini? Saya Panglima dari gaib yang berada di negeri Yaman. Panglima dari gaib. Ya. Apakah sudah muslim? Sudah. Kenapa kok nggak salam tadi masuk? Saya sudah salam Sudah ya tadi? secara tidak langsung Iya. Maaf. datang ke sini.
Ya, Boleh saya cek kebenarannya? boleh. Boleh. Dari golongan apa? Kalau Saya dari goib. Bukan bangsa jin atau bangsa siluman. oh iya, maaf, saya cek dulu ya, biar kita nggak apa tertipu adanya penyusup, karena sekarang itu banyak penyusup yang eh, memanfaatkan. Boleh kan? Maaf, ini saya akan protek dulu. Protek mediator di hadapan saya. Siapapun yang masuk dalam tubuh mediator ini, jikalau perkataannya tadi bohong, sekarang juga keluarkan dari jasad ini. Sekarang juga. Ya, terima kasih ya. Ada keperluan apa? Ya, gini, saudara, saya akan bertanya mewakili mungkin orang-orang yang ingin tahu kebenarannya tentang media gaib. Dari sisi gaibnya, ini negara Yaman sekarang katanya dilanda perang antara Amerika dan Inggris, diserang Amerika dan Inggris. Menurut saudara gimana kabar itu? Ya, itu terjadi. Yaman diserang sebab membela negeri Palestina. Jadi betul kabar itu ya? Ya, akhirnya kedua negara tersebut terlibat dalam konflik perang yang ada di negeri Palestina. Karena kedua negara tersebut adalah sekutu dari Israel yang membantunya mengirim bahan pokok perang, alat-alat perang itu secara diam-diam, dan panglima pemimpin Yaman itu bukan orang biasa. Maka dari itu beliau mengetahuinya. Jadi sudah lama apa mungkin barusan kalau nyerang orang Amerika itu menyerang Yaman itu? Dalam dekat ini Yaman menggerakkan pasukannya dan banyak pasukan dari tanah Jawa, sebab pemimpin negara Yaman itu ada sangkut pautnya dengan leluhur Jawa Nusantara kita. Beliau bukan orang yang biasa, memiliki jiwa perang, dan negara Yaman tidak begitu saja mudah untuk dikalahkan. Semata-mata mereka lakukan untuk membela negeri Palestina. Iya. Berarti negeri Yaman itu membela negeri Palestina atas dasar persaudaraan yang murni ya? Ya, itu pemimpinnya sudah tahu dan sudah ada mandat perintah dari pemimpin yang akan datang, pemimpin akhir zaman itu. Oh, seperti itu.
kira-kira semua pasukan Amerika itu ini menurut saudara kan lebih tahu dari goibnya kan, dilihat dari goibnya kekuatan Amerika dan Inggris kalau menyerang negeri zaman itu gimana? Tidak semudah itu. Pasukan dari elit negeri aman sangat kuat. Bisa jadi dua negara itu kalah ya? Ya, Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu terjadi. itu awal kerusakan dunia. Kalau dunia itu rusak, maka segeralah akan dibangun kembali Jadi sudah oleh sang pemimpin akhir zaman. Bangunan yang lama, tatanan yang lama itu akan dirobohkan, ya. dirusak, dan dibiarkan, maka akan diganti lagi, dibangun yang lebih megah, Kemari Paloh Cinawi. Nah ini tentang tadi yang saya pertanyakan masalah konflik Yaman dan Amerika. Boleh saya tanya lagi ke masalah Laut Merah? Ya ini sedikit aja. Katanya di dasar Laut Merah itu ada apa ya? Alat satelit antar penghubung, Mas. Itu benar adanya apa tidak ya? Itu buatan manusia, buatan negeri Amerika. Oh, yang di dasar Laut Merah Iya, itu. tetapi tidak berdampak besar. Berdampak besar jika Amerika itu hancur. Oh, begitu. Negara yang memiliki teknologi canggih itu hancur, maka itu akan berdampak besar bagi Nusantara. Dan memang jalannya harus seperti itu. Itu dampaknya salah satunya seperti apa kalau untuk negeri Nusantara ini? Bisa saja teknologi-teknologi canggih itu akan mati, akan sirna. Dan kembali ke zaman dahulu lagi. Barulah ketika dibangun oleh sang pemimpin akhir zaman. Oh, seperti itu. Yang dibutuhkan manusia kelak itu bukanlah teknologi yang canggih. Mungkin sekarang sangat dibutuhkan untuk media menyampaikan kebenaran. Tapi banyak yang disalahgunakan. Sebenarnya negara Indonesia ini sudah dijajah pelan melalui teknologi itu. Negara Barat tidak berani secara terang-terangan menjajah atau memerangi, sebab Indonesia ini dijaga oleh para leluhur yang tidak begitu saja mudah dimasuki oleh para penjahat-penjahat seperti itu, memberontak seperti itu. Maka mereka menyusup dalam alat-alat modern, teknologi yang canggih itu. Kita harus sadar dan paham akan hal itu. Iya, ya betul sekali itu. Berarti orang Barat cara menyerangnya dengan alat teknologi. Ya, dengan budaya mereka yang dimasukkan dalam negeri Nusantara kita ini. Perlahan mereka dalam strateginya harus saya bongkar seperti itu. Budaya mereka dimasukkan ke Nusantara kami. Karena sebelum ada budaya Barat, penduduk dari negeri Nusantara ini orang-orang yang dahulu. Itu tidak mudah begitu saja dikalahkan oleh mereka. Sebab senjata penduduk
penduduk Nusantara itu adalah doa. Menurut keyakinannya, batu bisa saja diubah menjadi batu yang sangat besar dan membara dan bisa menghancurkan lawannya. Itu orang dulu. Dan negara barat berpikir bagaimana supaya bisa mengalahkannya. Maka strategi itu dimasukkan dalam Nusantara. Budaya barat seakan-akan menarik bagi para penduduk Nusantara kita ini. Lalu mereka terus memasukkan supaya itu penduduknya ketika berdoa tidak ada langsung jawaban dari Tuhan yang Maha Esa. Sebab yang dimasukkan kebanyakan itu sudah melanggar tatanan syariat Islam. Seperti orang-orang zaman sekarang sudah banyak yang meniru budaya barat. Benar kata Prabu Jayabaya, wong Jawa bakal hilang Jawa nih. Yang dimaksud adalah orang Jawa mengajarkan tata kerama, maka orang zaman sekarang sudah hilang tata keramanya. Saya mengetahui sebab semua penduduk gaib yang ditempatkan di berbagai negeri itu sumbernya dari Nusantara. Karena Nusantara Indonesia, tanah Jawa khususnya adalah tanah yang sangat tua. Menyimpan berbagai rahasia yang kelak akan dibongkar, semuanya akan terlihat terbongkar. Dampaknya besar. Nanti ketika teknologi yang dibuatnya hancur, tidak akan ada lagi. Mereka akan terpapar. Dan semua akan kembali seperti dahulu kala. Itu sudah sistem Dajjal yang akan datang. Bisa saja semua berbagai negara ikut merambat dalam konflik itu. Tapi negara Palestina sebentar lagi akan merdeka. Karena tugas sang pemimpin akhir zaman yang akan memerdekakan negara tersebut. Palestina hanya mengharapkan Indonesia. Itu yang kami ketahui. Iya. Terima kasih sekali saudara ya, karena saya juga minta maaf tadi memanggilnya saya tidak sopan ya, karena keterbatasan kapasitas saya, kemampuan saya seperti itu, adanya ya seperti itu. Mungkin ada kurang sopannya, saya minta maaf. Baik. Silahkan sekarang saudara kembali ke tugas saudara seperti tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sebentar, ini agak haus sedikit ya. Tadi auranya haus. Luar biasa tadi keterangan-keterangan yang dibahas dari Panglima. Tadi sudah disebutkan Panglima tadi bukan dari golongan jin atau siluman. Jadi seperti tadilah, mari kita ambil positifnya saja, kita pelajari apa yang diterangkan tadi. Jadi jangan
di skip dulu biar kita nggak gagal paham alur cerita tadi ya. Karena kalau menurut saya sih, pribadi saya, kisah tadi, cerita tadi itu sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan pengetahuan. Jadi biar kita nggak mudah tertipu adanya kabar-kabar kan, itu seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Ya, sudah. Sekian dari channel Insan Praja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu di tema selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman oleh Allah. Amin. Dan kami akhiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami semua dalam konten ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.